kita itu keturunan ketiga ke atas. Bapak, kakek, buyut. Setelah buyut itu kelihatannya kita agak sulit untuk mengetahui. Bisa, tapi kita harus belajar banyak. Nah, ada dua kemudian bangsa di bumi ini yang paling apik menjaga silsilah. Apa itu? Bani Ishak dan Bani Ismail. Jadi dua bangsa ini paling jago kemudian menjaga silsilah. Nah, kebetulan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bangsa Arab, keturunan dari Nabi Abraham atau Ibrahim. Dalam tradisi silsilah pemegang apa istilahnya? Dalam silsilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau sangat terjaga. Makanya di dalam kitab yang banyak menceritakan tentang silsilah beliau itu tertulis dengan rapi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mad bin Adnan. Lalu kemudian dari Adnan ini kalau kita tarik garis merahnya keturunan Nabi Muhammad SAW hingga bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa. Nah dari Adnan misalnya. Jadi Adnan melahirkan kemudian Mat melahirkan Nizar sampai kepada Abdullah melahirkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah dari Adnan ini kemudian bapaknya bernama Adab bin Humaiza bin Salaman bin Iwad bin Buz bin Kiwa. Kemudian bin Kiwa bin Abi Awam maksudnya. Lalu kemudian bin Nashid bin Hiza bin Buldas bin Yadaf bin Tabik bin Jahim bin Nahisi bin Nahisi. Kemudian bin Makhi, lalu bin It bin Abgar bin Ubaid bin Abdiyah bin Hamdan, lalu bin Sunbur, bin Yasrib, bin Yahsan, bin Yalhan, bin Arawih, bin Itz, bin Dishan, bin Aisyar, bin Afnat, bin Ayam, bin Mishkar, bin Nasit, bin Zari, bin Sumay, bin Mizzi, bin Uda, bin Uram, lalu bin Khaizar atau Khaidar, lalu bin Ismail, lalu bin Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kalau orang Arab hampir seluruhnya. Jadi Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail, Ismail punya anak Nebayot, anak pertama, kemudian anak kedua itu adalah Kedar melahirkan kemudian Uram melahirkan Uda melahirkan Misi melahirkan Sumai melahirkan Zari, sampai kepada Adnan melahirkan Mat melahirkan Nizar, kemudian Nizar terus turun ke bawah melahirkan Abdi Manat melahirkan lagi Hashim melahirkan Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, kemudian Abdullah melahirkan kemudian Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan mereka yang melahirkan ya, istrinya, bukan mereka. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai silsilah, ini terjaga dengan tinta emas. Orang Arab itu ngerti betul bagaimana Nabi Ibrahim memiliki keturunan sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, sedangkan, mohon maaf, bukan saya mau menyerang, enggak. Sedangkan di dalam agama Kristen yang menghadiahkan 13 buku sebagai pedoman keagamaan, yaitu Paulus, itu tidak dikenal siapa bapaknya, apalagi kakeknya, apalagi buyutnya. Cuman di dalam Filipi 3 memang beliau mengaku dari keturunan Benyamin, dari sekte Parisi. Nah, dia ngaku memang dari Benyamin. Tapi itu kalau ditarik ke Benyamin di dalam Kejadian 49 itu bahaya jadinya. Ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, jadi anaknya dipanggil satu-satu nih. Dipanggil Nat, dipanggil Yusuf, dipanggil semua.
Apa yang terjadi kemudian ketika sampai kepada nama kakeknya Paulus, menurut Paulus. Di dalam Kejadian 49 nomor 27. Dipanggil, Benyamin sini. Ya paman, duduk sini. Kakek mau berbicara. Kenapa paman? Ya, dikatakanlah kemudian, kamu nanti Benyamin, ya, seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Kalau yang lain, Asher misalnya, itu lain. Asher, ya paman, makanannya akan melimpah ruah. Dia akan memberikan santapan kepada raja-raja. Kalau Naftali beda lagi. Naftali itu seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak cantik atau anak-anak indah. Kalau Yusuf beda lagi. Ini diramalkan satu-satu oleh Yakub anak-anaknya. Tiba masa Benyamin, kata Yakub, Benyamin, kamu keturunanmu kelak berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, Paulus di dalam Filipi 3 mengaku, aku adalah orang Yahudi dari keturunan Benyamin. Benyamin ini identik dengan serigala. Nah, mana perilaku Paulus yang seperti serigala? Pada pagi hari kata ayahnya, engkau akan merampas, memangsa. Tapi pada waktu petang, kamu akan membagi rampasanmu. Nah, dia mengambil Taurat. Hukum Taurat diambil dari Bani Israel, lalu dibagi-bagikan kepada bangsa Roma dan Yunani. Sama persis itu keadaannya. Sama persis. Makanya Yesus berkata apa? Waspadalah kepada serigala-serigala. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Gitu. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari kita. Saya sendiri yang belajar sudah puluhan tahun tentang Bible, tentang Paulus dan seterusnya, saya belum pernah menemukan, jangankan silsilah, buku yang menceritakan tentang sejarah hidup itu ada. Nginjak Bible parah kau. Di mana otak kau Zuma? Ini siapa sih yang naikin dia ini? Tolong dulu yang moderator. Aku kasih moderator, kamu bukan sembarang orang kasih naik. Jangan dinaikin PPJ-nya. Konsentrasi. Silakan. Iya. Jadi kembali kepada tema kita, bahwasanya saya ini belajar udah lama. Saya cari, jangankan silsilah beliau, buku yang membahas tentang sejarah hidup Paulus dari kecil, dari remaja, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dia meninggal dipenggal, itu tak pernah aku baca buku sejarah hidupnya itu di mana. Wajar kalau orang Kristen selalu mengagung-agungkan Paulus karena mereka tidak tahu kemudian gimana sejarah hidupnya orang ini. Seperti apa di usia dia kanak-kanak, ketika dia remaja, ketika dewasa, apa yang dia lakukan. Tidak ada yang tahu. Mereka tahu tentang Paulus hanya dari 13 buku yang ditulisnya. Jadi wajar kalau tidak ada sisi di luar daripada 13 buku ini yang diketahui oleh orang Kristen. Makanya orang Kristen bangga, oh Paulus itu orang bagus. Iya bagus, karena kamu tidak tahu sejarahnya. Karena tidak ada buku yang menceritakan sejarah beliau. Jangankan sejarah hidup dia, nama bapaknya aja kita nggak tahu. Masya Allah. Luar biasa. Anehnya nih, ini anehnya. Kita tidak mengerti siapa orang ini, dari mana asal-usulnya, seperti apa perilaku hidupnya. Tapi catatan bukunya, catatan pribadi 13 buku itu diimani sebagai firman Tuhan. Ini yang celaka. Sama nih, saya datang ke Malaysia. Tak ada yang tahu siapa Bang Suma. Datang ke Malaysia, kemudian mengajar di sana, mengajak orang-orang, kemudian membuat sebuah sekte. Sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari sekte Nasrani. Gitu. Sekte Nasorios, dalam bahasa Yunani Nasorios. Itu diceritakan di Kisah Para Rasul. Datang ke Malaysia Bang Suma, mengajarkan satu sekte baru di tengah-tengah orang Malaysia. Tapi orang Malaysia tidak tahu Bang Suma ini siapa. Orang dari mana, siapa bapaknya, kok tiba-tiba mendoktrin orang-orang. Pasti orang Malaysia yang punya akal tidak mau percaya. Makanya Paulus tidak laku di Yerusalem, lakunya di Roma.
Lakunya di Yunani, nggak laku di orang Yahudi. Karena orang Yahudi enggak, siapa orang ini kok tiba-tiba muncul. Seperti itu Saudari Maria. Maaf kalau kepanjangan. Masya Allah, luar biasa. Gurunda ya. Sebelum ke Dek Maria, Kak, sebentar tahan dulu ya, Pak, Kak ya. Aku mau sapa dulu Bang Andi. Assalamualaikum, tadi batuk-batuk ada sesuatu mungkin mau sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, waalaikumsalam. Tadi kebuka mic-nya aja dulu. Lagi nyari. Udah moderator ya, Bang Andi ya? Udah moderator itu ya? Oke, Dek Maria, silakan. Apakah sudah cukup sempurna gitu apa yang disampaikan sama Gurunda tadi? Sudah paham gitu? Atau apa lagi ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup Kak, garis keturunannya sudah jelas. Masya Allah. Jadi apa tanggapannya Kak kira-kira? Kan yang saya pahami Kak, kalau agama-agama keturunan Abraham itu memang yang terbesar itu adalah orang-orang yang ada di Israel, orang-orang Yahudi, keturunan dari Sarah istri Abraham. Ini menurut Bible ya Kak. Dan kalau saudara-saudara yang Muslim itu keturunan dari istri gundiknya Ibrahim, yaitu Hagar yang melahirkan Ismail. Timbullah pertanyaan saya selama ini Kak, mengapa dua keturunan ini yang kalau dipikirkan satu nenek moyang mereka, ini yang selalu bertentangan seperti itu. Padahal kalau dipikir garis keturunan mereka itu kan nenek moyang mereka itu sama. Cuman mungkin satu yang menyebarkan kebenaran besar itu di daerah Arab, satu di Israel seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi Gurunda udah nangkap ya apa yang disampaikan sama beliau. Beliau sudah mengakui ini ada satu ajaran yang besar dari Bani Arab yang benar gitu. Silakan Gurunda. Iya. Yang pertama ada dua hal yang perlu saya sikapi di sini. Yang pertama adalah terkait janji Allah kepada Abraham. Ini kita berbicara skala prioritas kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta dan masuk ke Indonesia dalam bahasa Indonesia. Kita lihat di dalam Kejadian 17. Di situ Tuhan berjanji gini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Elohim yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak tercela." Dengan tidak tercela. Jadi kalau ada ucapan bahwasanya dia memiliki gundik, saya rasa itu adalah penghinaan kepada Abraham. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Kejadian 17, "Hiduplah wahai Abraham dengan tidak tercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Abraham. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak, keturunanmu maksudnya." Lalu sujudlah Abraham dan Eloah berfirman kepadanya, "Dari pihakku ini perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham." Jadi nanti yang tadinya nama Abraham kemudian berubah menjadi Abraham. Kalau di literasi bahasa Quran itu Ibrahim. Nah, yang pertama janji Allah adalah engkau akan menjadi orang tua sejumlah besar bangsa. Untuk menjadi seorang yang banyak keturunan, yang menggenapi ini Ismail atau Ishak, ini perlu dipikirkan. Janji Allah tergenapin melalui anaknya Ishak atau melalui anaknya Ismail. Engkau akan menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa. Kalau di Ishak kita lihat hari ini, ya cuman Israel yang ada di Israel sana aja. Abraham tidak bisa menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Tapi kalau dari Ismail, wow, Abraham menjadi seorang bapak yang betul-betul keturunannya berbangsa-bangsa, berlaksa-laksa. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak.
engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, kalau ini mungkin Raja Daud, kemudian raja-raja Yehuda mungkin. Ya. Tapi itu penggambarannya sifatnya sementara. Kerajaannya hilang, pudar. Tapi kalau dari Ismail, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini lagi-lagi yang tadi digenapi oleh Ismail, yang kedua ini pun kita melihat secara netral juga dari anaknya yang pertama, Ismail. Yang ketiga, dikatakan bahwasanya kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, dan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan mereka. Berarti kalau kita melihat nih, yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi diragukan. Karena Tuhan sendiri yang membuat perjanjian, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kalau dikatakan Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya Bani Ishak, berarti mereka mengingkari perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham alaihissalam. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu berbeda dengan Tuhannya keturunan Abraham. Karena Abraham sendiri menerima janji dari Tuhannya, aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu secara turun-temurun. Nah itu, saya kira gitu. Kemudian, kenapa mereka kemudian sering berselisih? Itu tadi kita lihat, tanah Kanaan akan menjadi milik pusaka anak-anakmu dan keturunanmu. Wajar, namanya pewaris, harta warisan diributkan, wajar. Itu faktor pertama. Tapi ada faktor yang lebih mendalam lagi. Coba kita lihat di dalam Ulangan 32:21. Apa kata Elohim di sana? Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka, Bani Israel, dengan yang bukan umat. Jadi pada saat itu keturunan Ismail belum dianggap umat. Belum dianggap umat. Dan aku akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Makanya orang Israel, Bani Israel, dalam hal ini orang-orang yang keturunan Yehuda, dipanjangkan usianya. Kenapa dipanjangkan usianya? Karena Tuhan ingin balas dendam kepada mereka. Tuhan ingin menyakiti hati mereka dengan melihat kejayaan dari bangsa yang ummi. Ulangan 32:21. Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Jadi yang bukan umat pada masa itu, karena yang dianggap umat pada masa itu hanya Bani Israel, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah Allah mengatakan, Inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Tapi kemudian yang lain tidak. Tuhan hanya berkata hanya untuk Israel, Israel, Israel. Bahkan kalau kita lihat dalam Mazmur 147, di situ dikatakan, firmanku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ini semua tidak berlaku kepada bangsa lain, hanya kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Nah, apa yang terjadi? Tuhan murka karena mereka tegar tengkuk. Maka Tuhan mengatakan, karena mereka kemudian menimbulkan rasa sakit hatiku, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Jadi orang Israel dipanjangkan usianya karena Tuhan ingin balas dendam untuk menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Gitu. Satu lagi Kak, Silakan. saya mau tanya kepada Bang Suma secara khusus. Jadi apakah di dalam Islam itu Yesus itu sama dengan Nabi Isa? Iya. Jadi gini. Yahudi yang punya masalah dengan Islam,
Kristen ini adalah, mohon maaf nih, saya pakai bahasa gaul. Kristen ini hanya penumpang gelap. Yang ribut itu sebenarnya Yahudi dengan Islam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel menolak kemudian Nabi Isa. Lalu penolakan mereka kemudian itu mereka buktikan pada endingnya ingin membunuh Nabi Isa. Ingin membunuh Nabi Isa. Jadi ketika kemudian Nabi Isa ada di tengah-tengah mereka, mereka sedang dalam keadaan dijajah oleh Imperium Romawi. Nabi Isa kami datang di tengah-tengah mereka. Nabi Isa ditolak. Nabi Isa tidak diterima. Nabi Isa dianggap penyihir. Padahal Nabi Isa sudah memberikan bukti-bukti, mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Tapi tetap aja ditolak. Nah, ending penolakan mereka kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya. Mereka ingin membunuh Nabi Isa dengan tipu daya, dengan tipu muslihat. Mereka membuat persekongkolan untuk membunuh Nabi kami. Tapi Allah tidak mengizinkan. Allah menyelamatkan. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, Allah angkat kemudian 158 Nabi Isa diangkat. Nabi Isa diangkat. Yang mereka salibkan kemudian adalah orang yang diserupakan bagi siapa? Bagi Bani Israel, bukan bagi Kristen. Jadi Nabi Isa diangkat, penyaliban terjadi. Nah, habis cerita, putus cerita, tak ada lagi cerita, tutup buku, tak, selesai cerita, tamat. Waktu berjalan. Setelah kemudian habis penyaliban, waktu berjalan. Tak, 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 tak. Muncul orang-orang Farisi membangun cerita-cerita untuk dihadiahkan kepada penjajah Romawi. Lahirlah tokoh yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Jadi dimanfaatkan oleh orang-orang Farisi tragedi penyaliban ini untuk dijual kepada penguasa pada saat itu. Penguasa yang mengajarkan ajaran Trimurti, Trinitas. Yang mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa. Maka cerita-cerita mereka bangun bahwa Tuhan mereka itu pernah datang ke sini, namanya Yesus, pernah membangkitkan orang mati, pernah hidup dan seterusnya, lalu mati untuk nebus dosa-dosa, bla 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 bla. Mereka baca buku itu, mereka baca. Oh, di kanon lah 4 buku. Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Wah, cocok ini dengan iman nenek moyang kita. Diterima. Lalu disuplai lagi dari buku yang disebut kemudian Septuaginta, terjemahan kitab Tanak Septuaginta yang diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi oleh Ptolemy. Diperintahkan kepada imam-imam Yahudi pada masa itu. Digabungkanlah 2 buku ini, yaitu Septuaginta terjemahan Tanak dan kitab Kanok dan surah-surah Paulus digabungkan menjadi satu. Yang satunya disebut Perjanjian Lama, yang satunya disebut Perjanjian Baru. Dikawinkan, lahirlah agama Katolik. Apa ada hubungannya dengan penyaliban? Tak ada. Penyaliban terjadi di tengah-tengah kaum Bani Israel. Yang disalib Bani Israel, yang ditolak Bani Israel, yang diselamatkan Bani Israel, yang membuat tipu daya hanya Bani Israel. Cerita selesai. Tiba-tiba muncul agama Kristen mengambil penyaliban itu dengan berbagai macam cerita-cerita. Lahirlah agama Katolik. Demikian. Oke Kak, jadi sekarang pertanyaan terakhir. Menurut Siap. Bang Kemal, Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang Muslim yang taat. Dan itu masih direkam oleh seorang Farisi bernama Paulus di dalam suratnya. Bukan suratnya sih, tapi dikatakan oleh bapak-bapak gereja itu adalah surat beliau. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai Sama, manusia. Kak, Ibrani 5. Ya, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, dia doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia disebut Muslim? Saya sebut beliau itu Muslim karena dia disebut sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat dalam bahasa Yunani, Irene. Dalam bahasa Ibrani, Shalom.
Shalom itu selamat. Shalom dalam bahasa Arab salam. Salam ini akar kata dari Islam. Berarti Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Bukan juru Kristen. Bukan juru Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus di dalam surat Paulus dalam Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5, coba saudari baca di situ. Yesus ini adalah orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, yang takluk, maksudnya taat hukum Taurat. Beliau adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri kepada hukum Tuhan disebut Muslim. Jadi Yesus itu Muslim. Apalagi Muslim itu bukannya syaratnya bersyahadat, Bang Suma. Ya, Yesus bersyahadat. Di mana Yesus bersyahadat? Satu, kesaksian tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi dia bersaksi. Aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah satu. Mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dua. Mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illa huwa wa ana Yesus Rasulullah. Jelas. Masya Allah. Waalaikumsalam. Jadi tak ada jalan Yesus itu Kristen. Ini terakhir saya kasih terkait dengan pertanyaan ini. Syarat menjadi Kristen, Bang Suma mau jadi Kristen. Misalnya nih, apa syarat pertama yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah dibaptis. Untuk menjadi Kristen saya harus dibaptis. Pertanyaannya, adakah Yesus pernah membaptis satu manusia pun? Jawabannya tidak ada. Dengan demikian, Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Tetapi adakah kemudian orang yang Yesus kemudian ajarkan untuk keselamatan? Ada. Di mana itu? Di Matius 19. Apa kata Yesus? Ketika muridnya datang bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya kemudian bisa masuk surga? Apa kata Yesus? Apa yang kau lihat di dalam kitab Taurat? Di dalam kitab Taurat, jangan ada ilah lain, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lakukan itu semua. Lalu apa lagi? Saya sudah melakukan itu. Apa lagi? Jual hartamu, lalu bagi kepada fakir miskin. Ya Allah ya Karim. Itu syaratnya. Yes, rupa-rupanya itu syaratnya adalah orang Islam itu. Itu syarat untuk masuk surga di dalam Islam. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan berbohong dan seterusnya. Habis itu bersedekah, infak, zakat dan seterusnya. Subhanallah. Yesus memberikan jalan supaya orang masuk surga harus menjalankan ajaran Islam. Saya kira itu jawaban saya untuk sementara. Waduh, sudah datang kopinya ini. Masya Allah. Luar biasa, Grundaya. Cakep. Oke, Kak Maria, silakan. Ada tanggapannya atau apa-apa mau disampaikan, silakan. Luar biasa pengetahuannya Bang Suma. Terima kasih terlebih khusus yang tadi tentang Abraham. Jujur saya baru tahu itu persoalan mengapa dia disebut Bapa segala bangsa. Kalau untuk garis keturunan Ishak tadi memang hanya berlaku untuk bangsa Israel, bukan Masya Allah. bangsa-bangsa ya, tetapi Siap. ketika dia dilihat dari keturunan Ismail, memang dia layak disebut sebagai Bapa segala bangsa, yang dimana garis keturunan Ismail itu sudah ya mendunia. Oke, Kak. Mohon maaf, Kak. Denom Kristennya apa, Kak, kalau boleh tahu? Ya, Denominasi Kristennya apa? Protestan. Protestan. Masya Allah. Jadi kalau mau ini, Kak, mau tanya-tanya, tanya sama Bang Zum, jangan tanya ke pendeta. Tanya beliau aja. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan, mungkin tentang Islam gitu. Tunggu, Akhi. Beliau ini lulusan STT. Aduh. Masya Allah. Iya, beliau ini guru.
Guru lulusan STT, bahkan kalau nggak salah dengar, beliau mau lanjut S2 atau sudah lanjut S2. Sementara nyusun tesis, tesis. Tesis. Iya, ya Bang. Tadi sore aku ketemu di Antang Banyumas. Ganjian. Ini sebentar saya sapa dulu Ogi. Kalau Ogi Muslim saya turunkan anda. Ya Ogi Muslim ke Kristian anda. Dibuka mute-nya. Ogi Chalomen. Hah? Ogi Shalom. Islam bang. Saya turunkan Pak ya, sekarang tengah diskusi ya. Minta Oke, maaf Bang. ya Pak. Iya. Terima kasih Bang Ogi, sehat selalu Bang. Ya, terima Amin kasih. amin. Ya, Oke, jadi Kak Maria, mungkin ada yang mau sampaikan lagi, silakan. Adek Mary ini bukan Kristen sembarangan, beliau terpelajar, beliau orang belajar, beliau orang akademisi juga. Cuman itu dia, untuk sampai ke Islam itu memang harus ilmu, nggak bisa tak berilmu, nggak ada yang Nah, bisa itu sampai makanya ke Islam. guru aku arahkan dia nih, supaya mungkin mau bertanya-tanya tentang Islam gitu. Semalam kita diskusi panjang tentang Islam. Iya, satu lagi Bang, Ya silakan. Apakah benar di Al-Quran itu tidak ada langsung tertulis kata Hawa di sana? Hanya dikatakan bahwa Adam itu memiliki istri, tapi tidak ada tertulis secara detail nama Hawa di sana. Apakah itu benar? Iya, betul. Tetapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa Al-Quran itu mengajak kita kemudian untuk menggunakan akal. Sekarang kalau saya ditanya, yang membuat manusia itu jatuh untuk melakukan kemaksiatan itu apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu. Al-Quran menjelaskan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsah ma'alladina yad'una rabbahum bil ghada wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zina hayatid dunya. Ayatnya seperti itu, saya rada-rada lupa. Yang pasti dikatakan bahwasanya bersabarlah engkau bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan jangan engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu dan keadaan yang sudah melewati batas. Itu kayaknya kayak gitu dalilnya. Yang pasti ketika berbicara mengenai duniawi, itu berbicara mengenai hawa nafsu. Dan ini yang terjadi terhadap Adam dan istrinya. Yang membuat mereka jatuh adalah hawa nafsu. Jadi yang menceritakan tentang nama Hawa itu hadits Rasulullah. Tetapi kalau kita berbicara mengenai asli, original teks bahasa Ibrani, justru tidak menceritakan tentang nama Hawa. Jadi Hawa itu bukan nama ya? Ya, itulah Al-Quran. Kalau bicara mengenai hawa nafsu, berarti keinginan yang melampaui batas. Keinginan yang keluar daripada kaidah perintah Tuhan. Hawa nafsu, syahwat. Nah, ini yang terjadi terhadap Adam. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Ibraninya itu sebenarnya bukan hawa. Cuman terjemahan di Indonesia menyebutnya hawa. Karena mengingat itu ada tertulis di dalam hadits Rasulullah. Nah, itu kalau kita mau cari akarnya, ya, karena di dalam bahasa Ibrani itu tak ada. Di situ hanya dikatakan haffa atau hawa. Sementara yang kita tahu nama benar dalam bahasa kita itu adalah hawa, bukan haffa atau hawa. Gitu. Oh ya.
Saya pernah juga dengar Bang Kan cuma Suma tahu dari aja sih salah Hawa. satu penjelasan yang mengatakan bahwa Adam juga itu bukan sebenarnya nama, tetapi dia Keadaan. ya keadaan manusia pertama. Jadi Adama berasal dari kata Adama, manusia pertama. Jadi kita tidak tahu manusia pertama itu berapa jumlahnya, berapa banyaknya, seperti itu. Iya, Ini kan iya. pertanyaan yang biasa ditanyakan, kalau Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel, lalu saudaranya membunuh, terus dari mana garis keturunannya itu berkembang biak? Nah, saya itu dia. menjelaskan biasanya bahwa Adam itu bukan dilihat sebagai nama satu orang, tetapi itu adalah keadaan. Apa itu memang Iya. betul seperti Bang Sumata bagaimana? Iya, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi itu, wala tuti'a man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawa wa kana amruhu furuta. Itu dalam Al-Quran ada kata hawa. Hawa artinya keinginan. Itu hebatnya Quran. Memunculkan nama Hawa, keinginan atau hawa nafsu. Itu hebatnya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan di surah Al-Kahf ayat 28 kalau nggak salah saya. Mungkin Adinda Alfi masih ingat. Di situ jelas dikatakan seperti itu. Wala tuti'a man aghfalna qalbah an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jadi serta menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Jadi hawa itu adalah keinginan. Adam memiliki keinginan akan buah ilmu pengetahuan. Istrinya pun demikian. Makanya istrinya disebut hawa atau keinginan. Nafsu, syahwat. Jadi lebih cocok kaidah Quran. Lebih kena gitu loh. Silakan. Mungkin ada Sebentar, Ya, sebentar. Saya sapa dulu Putra Hasibuan. Anda Muslim ataupun Kristian? Islam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan Anda dulu di bawah kerana Bang Zuma lagi online running discussion. Jadi Anda menyemak di bawah sebab saya mau naikkan orang Kristian ya Bang ya. Oh, bang boleh. Salam kenal bertanya Bang dulu, Putra Bang. Bertanya Hasibuan. sebentar bang sama Bang Zuma bang. Boleh bang. Ya, satu pertanyaan. Kita dibatasi di sini, Bang. Sebentar Aku bang. juga ngeri-ngeri sedap. Nggak ada ini pribadi bang. Tapi ini nggak tahu entah sama siapa nanya. Soalnya posisi kan supir truk aku bang. Istri saya kan mualaf bang. Alhamdulillah Siap. mualaf. Alhamdulillah. Itu anaknya bang ngucap memang dia masih ngikut non muslim kan. Siap. Dia apa bang ngucap salam terus sama aku bang, assalam kita kan, assalamualaikum. Itu wajib apa cuman apa itu bang, hukumnya kalau ku jawab atau enggak bang, cuman itu bang, itu aja bang. Beliau masih non muslim. Masih bang. Usia Anaknya, berapa tahun? dia kelas 2 SMP sama kelas 2 SMA bang. Ya jawab aja waalaikum. Oh itu aja bang dijawabnya. Ya. Oke bang, terima kasih bang. Soalnya anak itu kan dia kan entah yang kasih terangan, nggak mungkin kita yang ngasih terangkan bang. Soalnya dia masih non muslim kan itu bang. Nanti dia dipikir anak-anak itu kita ngajak itu kan. Iya. Ya itu aja bang cuman. Makasih bang Suma. Iya, makasih. Terima kasih ya abangku ya. Iya gak? Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Sebenarnya kalau saudara-saudara Kristen ini mendalami Bible, mereka nggak boleh mengucapkan salam ke kita. Itu dianggap sebagai sebuah kejahatan di agama mereka. Itu jangankan beri salam, tidak boleh nerima di rumah. Itu di dalam 1 Yohanes 1 nomor 10, 11 kalau nggak salah. Betul. Satu Benar Yohanes ya, 7, satu Yohanes Dua, 7 kalau iya. nggak salah. 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 2 1, Yohanes 8, 1 ya. 10. Iya, Oh iya, betul. maaf. Iya, ini gara-gara kopi nih kayaknya. Itu nggak boleh. Kurang masako itu Bang. Itu dikatakan begitu. Jangan kau menerima jikalau seorang datang kepadamu, kemudian dia tidak membawa ajaran ini,
Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang melakukan itu maka dia termasuk bagian yang menerima upah kejahatan. Bahaya. Bahaya itu. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan nomor 11. Sahabatku Izzi, syukran. Intoleran itu. Ya, tapi ya kita cukup tahu aja lah. Jadi sebenarnya adik kita ini, Meriati, sebenarnya sudah lama beliau belajar Islam. Cuman menurut pengakuan beliau, ketika nanti dia jadi mu'allafah, bagaimana dengan pekerjaannya gitu. Dia khawatirkan itu di situ. Biasa itu kan banyak teman kita yang mengalami masalah klasik. Bahkan ada yang takut diusir, takut dicoret namanya di kartu keluarga. Sebenarnya ada ini pintar, Dinda Meriati ini pintar, cerdas. Mary, kalau kau takut dicoret kartu keluarga, tinggal bikin yang baru. Sama siapa kek? Mana tahu mau masuk ke Haters kakaknya Bang pertama Dewa. saya itu pertama suami, yang kedua keluarga besar. Jadi itulah Kak pertimbangan-pertimbangan. Terus juga kan pasti memikirkan, seseorang pendidik pasti juga akan memikirkan bagaimana perkembangan psikologi anak. Kalau orang tuanya berpisah, pasti saya berpisah lah kalau misalnya saya lebih mendalami Islam, karena saya tidak bisa memaksakan cara berpikir saya kepada suami, karena suami memang bukan latar belakang teologi. Iya. Ya, dan Sahabat Rasul orang-orang yang KBK, bukan berlatar syukran. belakang teologi itu sangat sulit sekali untuk kita mau buka cara berpikir